Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan bab la tatashabba'u al-mar'atu bima lam tu'ta. Tidak boleh seorang wanita itu, seorang istri itu tatashabba, berhias bima lam tu'ta, dengan apa yang tidak diberi oleh suami atau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan oleh Allah dalam arti memaksakan diri. Tidak diberikan oleh suami ketika dia berhias untuk memunculkan kecemburuan kepada turrah, yaitu madunya. Ini tidak dibolehkan. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam bab ini adalah yaitu bab al-mutasyabbi'u bima lam yanal wa ma yunha min iftikharil tarrah. Bab seorang yang berhias bima lam yanal, dengan apa yang dia tidak dapat dari suaminya, wa ma yunha, dan berhias dengan apa yang dilarang, min iftikhari ad-darrah, dengan tujuan untuk menimbulkan kecemburuan, iftikhar atau untuk berbangga di depan madu, di depan madu. Tayyib. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Dan Al-Imam Bukhari rahimahullah, demikian pula para salaf, itu banyak mereka menyebutkan dalil secara umum untuk perkara yang khusus. Untuk perkara yang khusus. Walaupun sebabnya memang adalah sebab yang khusus. Tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ibrah itu diambil dari satu faedah pelajaran dari ayat atau nas ayat atau nas hadis, itu berdasarkan umumnya lafaz, bukan berdasarkan khususnya sebab. Baik, kita lanjutkan. Di mana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Asma, anna mar'atan qalat, ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, inna li darrah, sesungguhnya aku punya madu. Fahal alayya junahun, apakah dosa atasku, in tashabba'tu min zawji, jika aku berhias di hadapan suamiku, ghairal ladzi yu'tini, dengan apa-apa yang dia tidak berikan kepadaku. Artinya tujuannya tadi apa? Yaitu menimbulkan kecemburuan atau ingin bangga di hadapan madu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mutasyabbi bima lam yu'ta, orang yang berhias dengan apa yang dia tidak diberi, kala bisi thawbi zur, seperti seorang yang berpakaian dengan dua pakaian dusta. Nah, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi apalagi sampai seorang itu memaksakan diri. Dan sifat-sifat seperti ini adalah sifat-sifat orang yang seperti orang yang berdosa, karena dia berpakaian dengan niat yang lain, untuk memunculkan kecemburuan pada orang lain atau ingin membanggakan pada orang lain. Ini sama seperti sifat-sifat munafik, orang-orang munafik, di mana dia seperti berpakaian seolah-olah, tetapi niat mereka adalah niat yang buruk. Maka tidak dibolehkan. Dan ini menimbulkan dosa. Sebagaimana juga Nabi SAW menyebutkan seorang yang memiliki kendaraan, tapi tujuannya adalah untuk membanggakan, untuk agar dianggap wah di hadapan kaum muslimin, maka dosa bagi orang yang berbuat demikian. Maka demikian pula seorang yang berhias, apalagi pakaian itu adalah dengan sesuatu atau hiasannya dengan sesuatu yang tidak diberi oleh suami. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan kecurigaan dari pihak madu tersebut, dikira suaminya tidak bersikap adil, memberikan sesuatu kepada satu istri sementara dia tidak memberikan kepada istri yang lain. Ini tidak dibolehkan, menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga. Maka tidak boleh menjadi pintu-pintu sebab terjadinya pertikaian. Dan ini babnya babus saddud dara'i, yaitu saddud dari'ah atau saddud dara'i, menutup segala pintu-pintu keburukan.
sebab-sebab terjadinya atau terbukanya pintu-pintu keburukan. Maka tidak boleh seorang itu berhias dengan di luar kemampuannya, atau dengan sesuatu yang dia tidak diberi oleh suaminya. Lebih-lebih ketika untuk memunculkan kecemburuan pada madu. Bahkan seandainya seorang berpakaian, berhias, tetapi untuk dia supaya dianggap membangga oleh wanita-wanita tetangganya dan sebagainya, ini tidak dibolehkan. Jangan seorang berhias dengan niat-niat demikian. Tapi hendaklah seorang berhias di depan suaminya agar dia mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seharusnya seorang berbuat. Jangan dia ketika di hadapan laki-laki lain atau keluar rumah dia berhias, sementara di depan suaminya dia tidak berhias. Secara asal boleh saja seorang berhias dengan apa yang dia miliki, mungkin warisan dari orang tuanya, pemberian dari orang tuanya di hadapan suaminya, tidak masalah. Tapi usahakan jangan dia berhias dengan apa-apa yang dia tidak diberikan oleh suaminya. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan memunculkan kecurigaan dari madu-madu tersebut kepada suami mereka, Naudzubillah. Karena itu hendaknya kita menjaga pintu-pintu terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Taib, kita lanjutkan pada bab berikutnya, di mana bab berikutnya adalah bab la tasiful mar'atu imra'atan ukhra li zawjiha. La tasifu, tidak boleh, al-mar'atu, seorang istri, mensifati, menyebutkan ini cantik, menyebutkan kulitnya, hidungnya bagus, matanya indah dan sebagainya. Tidak boleh. Imra'atan ukhra, mensifati seorang wanita, mensifati wanita yang lain. Li zawjiha, di hadapan suaminya atau kepada suaminya. Woi, suamiku, misalnya seorang dia bicara kepada suamiku, ternyata istri tetangga ini masya Allah dia cantik, rambutnya indah, matanya lentik dan sebagainya, kulitnya mulus dan sebagainya. Tidak boleh hukumnya. Dan perkara yang lebih besar lagi dan termasuk dosa besar adalah seorang istri mensifati laki-laki lain terhadap suaminya. Tidak dibolehkan. Mengatakan, hatta dia seorang gurunya, mengatakan, wahai suamiku, ternyata guruku keren, gagah dan sebagainya, atau si fulan laki-laki ini kok gagah dan sebagainya. Tidak boleh. Ini dosa. Dan bahkan bisa menimbulkan terjadinya pertikaian dan ditalaknya seorang wanita. Dan ini kisah nyata terjadi, yaitu perceraian gara-gara si istri menyebut seorang itu keren, itu begini dan begitu. Naudzubillah, sehingga suami cemburu. Kalau begitu, ya sudah, engkau pergi atau cari wanita laki-laki yang kau inginkan. Ini tidak dibenarkan. Demikian pula seorang wanita tidak boleh mensifati wanita lain di hadapan suaminya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, la tubashirul mar'atul mar'ata. Tidak boleh seorang wanita itu meraba kulit dengan kulit wanita yang lain. Kenapa? Karena ini menimbulkan sebab-sebab timbulnya penyakit-penyakit yang tidak dibenarkan, seperti penyakit liwat. Penyakit liwat itu penyakit lesbi. Fatanataha, lalu si wanita tadi mensifatkan li zawjiha, wanita tadi istri tadi mensifatkan wanita yang lain, tanataha li zawjiha, kepada suaminya. Ini tidak boleh. Ka'annahu yanduru ilaihi, seolah-olah sampai suaminya seolah-olah melihat wanita yang disifati tadi. Jadi di sini ada beberapa larangan dalam hadis. Yang pertama adalah la tubashirul mar'ata. Tidak boleh seorang wanita meraba wanita yang lain, kulit dengan kulit, illa lil maslahah, kecuali untuk maslahat. Seperti seorang dokter ahli kehamilan meriksa perut yang wanita hamil, atau seorang tukang mijat wanita yang sedang keseliu, belikatnya dan seterusnya, tangannya dan sebagainya, lehernya. Ini boleh, lima maslahah.
Atau seorang wanita satpam wanita di pondok putri atau di bandara, mereka memeriksa atau meraba dari kulit luar, dari pakaian luar pakaiannya, bukan dari dalam pakaian, diraba untuk pemeriksaan. Ini masalah? Tidak masalah. Tapi tidak boleh seorang satpam laki-laki meraba wanita, tidak boleh. Dan di sini juga ada larangan yang kedua, yaitu dalam hadis, agar seorang tidak mensifati wanita lain di hadapan suaminya. Seorang istri mensifati wanita lain di hadapan suami, ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Sampai-sampai, kenapa? Karena ini bisa menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan fitnah. Pertama, disebutkan oleh para ulama, fa innal hikmata fi hadzal nahyi, hikmah larangan ini adalah khasyata yu'jiba zawju al-wasl madhkura. Dikhawatirkan si suami ini yu'jiba, senang dengan sifat wanita yang disebutkan. Fa yufdilika, maka senangnya suami kepada wanita yang sifatnya disebut tadi itu menjadikan suami ila tatlik, bisa mentalak istrinya sendiri. Oh, ternyata perempuan itu lebih cantik, aku talak saja istriku ini, misalnya. Ini tidak boleh. Mentalak al-wasifah, istrinya yang telah mensifati wanita tadi. Au al-iftinani bil musufah, atau si suami terfitnah dengan wanita yang disifati oleh istrinya sendiri. Suaminya terfitnah dengan wanita yang disifati tadi. Ya. Karena itu terkadang naudzubillah, rumput tetangga itu lebih bagus ketimbang rumput di rumah sendiri. Inilah hikmah kenapa dilarang mensifati wanita lain di depan suami. Jadi ini saja yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.